Banyak banget nih berita-berita yang menyebutkan kalau kota ini disebut sebagai kota zombie gara-gara banyak penduduknya di sana yang keliaran dan jalan-jalan dengan gestur atau kelakuan yang mirip banget nih kayak zombie. Jadi memang aneh banget guys mereka. Halo guys, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Di video kali ini aku akan membahas salah satu kota di Amerika Serikat yang mana kota ini tuh lagi rame banget dibahas sama netizen. Kota ini bernama Philadelphia yang juga merupakan kota terbesar di Pennsylvania, Amerika Serikat. Philadelphia ini juga pernah menjadi ibu kotanya Amerika Serikat sebelum dipindahkan ke Washington DC. Walaupun begitu, kota ini tuh disebut juga sebagai kota zombie guys. Bahkan di kawasan Kensington Avenue, suasana itu mencekam banget guys. Kota ini bahkan dapat julukan sebagai kota zombie gara-gara banyak warganya yang berperilaku aneh di luar kontrol. Jadi cenderung tingkahnya itu kayak zombie gitu loh mereka. Langsung aja ya kita bahas sebenarnya ada apa sih di Philadelphia? Kenapa kok kota itu sampai dikatakan kota zombie ya? Jadi Philadelphia ini adalah kota terbesar di negara bagian Pennsylvania yang jadi kota terbesar ke-6 di Amerika Serikat. Total penduduk yang ada di kota ini juga banyak banget guys dan menjadikan Philadelphia sebagai salah satu kota terpadat di Amerika Serikat. Tapi sayangnya salah satu kota terbesar di Amerika ini udah lama ngalamin masalah yang di luar nurul deh. Masalah utamanya adalah banyak banget nih berita-berita yang menyebutkan kalau kota ini disebut sebagai kota zombie gara-gara banyak penduduknya di sana yang keliaran dan jalan-jalan dengan gestur atau kelakuan yang mirip banget nih kayak zombie. Jadi memang aneh banget guys mereka. Kondisi ini diperparah lagi nih dengan kondisi sudut-sudut kotanya yang kelihatan enggak terawat banget. Bahkan nih di jalanannya, di setiap sudut isinya itu tumpukan sampah jarum suntik loh. Ditambah lagi banyaknya gelandangan yang tidur di trotoar yang makin bikin suasana di sana itu makin kelihatan kayak kota mati guys. Kenapa sih orang-orang ini jadi kayak gitu? Ya, yang jelas alasannya itu cuma satu guys. Mereka itu kecanduan obat-obat terlarang. Dan peredaran obat-obat terlarang di Philadelphia ini ternyata juga memang udah parah banget. Saking parahnya, gelandangan-gelandangan itu juga pakai obat-obatan terlarang di sembarang tempat dengan intensitas pemakaian yang sangat tinggi. Kayak misalnya nih, di pinggir jalan mereka make. Terus di taman juga ada yang make. Jadinya banyak banget kan yang teler di sepanjang jalan. Jadi di sana ini kayak tiada hari tanpa orang yang sakau gitu guys. Dan jatuhnya lebih kayak mirip-mirip zombie gitu kan. Nah ini nih pastinya kalian udah pernah lihat kan video ini. Dimana mereka ini jalan sempoyongan, bengong gitu, terus tiba-tiba beraktivitas lagi kayak biasa. Gila ini ngeri banget ya. Departemen Kesehatan Pennsylvania mengungkapkan kalau di tahun 2021 terdapat sekitar 5.326 orang yang meninggal karena overdosis. Dan 1.274 diantaranya ada di Philadelphia. Gila ini kan seperempatnya sendiri tuh yang dari Philadelphia. Kalau dilihat dari data yang ada, memang udah nggak heran lagi nih kalau Philadelphia udah jadi kota zombie karena memang udah banyak banget yang sakau di pinggiran jalan gitu. Nah, karena intensitas mereka ini yang pakai obat-obatan terlarang itu tinggi, maka ada juga nih yang sampai overdosis gitu guys. Kenapa bisa sih sampai peredaran obat-obat terlarang itu bebas banget begini? Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, kalau di Philadelphia, terutama di wilayah Kensington Avenue, udah dari lama banget nih memang dikenal sebagai kawasan yang banyak banget gelandangannya. Bahkan menurut Drexel University Urban Health Collaborative, disebutkan kalau tingkat kemiskinan di Kensington ini mencapai angka 44,7% di tahun 2012 sampai 2016. Artinya kan hampir setengahnya masyarakat di sana itu adalah masyarakat ke bawah atau miskin ya. Sementara di kota Philadelphia-nya sendiri nih, tingkat kemiskinannya itu mencapai 25,9 di rentang tahun yang sama nih di antara 2012 sampai 2016 tadi. Dan akhirnya situasi ini menjadikan Philadelphia sebagai kota besar paling miskin yang ada di Amerika Serikat. Kenapa bisa sih sampai semiskin itu?
Yang jelas ini semua karena sejarah panjang nih tentang peredaran obat-obatan terlarang itu guys di sana. Jadi dari dulu beberapa kawasan di Philadelphia ini memang udah jadi wilayah buat tempat tinggal orang-orang Hispanik dan juga orang kulit hitam. Karena harga tempat tinggal di sana itu tergolong sangat murah waktu itu. Akhirnya mereka semua pada pindah tuh ke sana dengan harapan bisa bertahan hidup dengan kebutuhan yang selalu tercukupi. Karena kan di sana murah ya biaya hidupnya. Terutama di wilayah pinggiran kotanya guys. Tapi kenyataannya hidup di sana ternyata enggak segampang itu loh. Menurut West Philadelphia Collaborative History, di tahun 1960-an, efek Perang Dunia Kedua ini ternyata masih kerasa banget di Amerika Serikat. Khususnya ya di Philadelphia itu. Dampaknya banyak banget orang yang jatuh miskin setelah perang dan juga ada berbagai alasan. Kondisi ini juga menimpa orang kulit putih yang tinggal di tengah kota, yang mana akhirnya mereka juga memutuskan untuk pindah ke pinggiran kota, menyesuaikan sama kondisi ekonomi di sana yang lagi drop banget parah waktu itu. Nah, dengan adanya orang kulit putih yang pada pindah ke pinggiran kota, orang-orang Hispanik sama orang kulit hitam ini udah lebih dulu ada di sana. Akhirnya jadi agak kegeser nih, walaupun mereka udah pindah dari lama. Tapi yang buat mereka tergeser sama orang kulit putih itu karena mereka dapat bantuan berupa jaminan pinjaman dari negara buat hidup. Sementara orang kulit hitam sama orang Hispanik itu udah nggak dapetin bantuan itu. Dan ya, akhirnya harga tempat tinggal yang tadinya murah jadi pada meningkat di pinggiran kota setelah orang-orang kulit putih itu pada pindah ke sana. Kegeserlah orang-orang Hispanik sama orang kulit hitam itu karena mereka nggak dapat bantuan lagi nih dari negara berupa jaminan pinjaman. Dari situ juga muncul masalah sosial lagi nih berupa pengelompokan golongan di pinggiran Philadelphia. Orang kulit putih cuma mau interaksi sama orang kulit putih aja guys. Mereka ini nggak mau tuh ada orang Hispanik atau orang kulit hitam di lingkungan mereka. Dampaknya dua ini, Hispanik sama orang kulit hitam ini jadi tinggal di kawasan yang lebih kumuh. Jadi ya walaupun mereka mampu membayar tempat tinggal, tetap aja nih mereka nggak bisa tinggal di kawasan orang kulit putih karena memang ditolak sama masyarakat di sana. Di tahun itu juga peredaran heroin meluas banget nih di kalangan orang kulit hitam dan Hispanik di Amerika. Belum lagi jumlah diskriminasi di sana itu jauh lebih parah daripada sekarang. Orang-orang non kulit putih itu juga punya kesempatan yang lebih sedikit nih buat nyari kerja atau dapat pendidikan tinggi. Ditambah diskriminasi lain yang pasti banyak banget nih bentuk dan alasannya. Karena pada bingung nih mau kerjanya apa, akhirnya banyak dari mereka yang nyari jalan pintas dengan ngedarin obat-obatan dengan harga murah. Saking murahnya, obat-obatan itu sampai bisa dibeli sama siapa aja di sana. Termasuk gelandangan itu guys. Dan kayaknya dulu situasinya waktu itu kondisi ekonomi dan sosial itu memang lagi sulit. Tiba-tiba muncul obat-obatan terlarang dengan harga yang murah. Ya dicobalah sama orang-orang itu yang rasa butuh pelarian dengan harga murah. Diperparah lagi sama pemerintah Amerika yang juga nggak terlalu mikirin nih soal perdagangan obat-obatan waktu itu. Kayaknya mereka ngerasa ada yang lebih penting buat diurus waktu itu. Makanya gara-gara ini di tahun 1969 aja ada 10.000 pecandu obat terlarang di Philadelphia. Jadi ya itulah awalnya kenapa penyebaran obat-obatan terlarang di Philadelphia itu bisa sampai segila ini. Karena di tahun 1960-an nggak ada tindakan dari pemerintah untuk nurunin tingkat kecanduan. Yang ada malah naik terus tuh tingkat kecanduan di sana. Bisa dibilang saking tingginya tingkat kecanduan itu, mereka ini akhirnya mengkultuskan jadi budaya mereka dan mengakar tuh budayanya sampai sekarang. Makanya terkenal sebagai kota zombie saking banyaknya pemakai yang berkeliaran di sana. Udah gitu, para pemakai ini sakau di pinggir jalan lagi. Gila, ngeri banget loh guys. Yang bikin parah itu sebenarnya para gelandangan ini ada di sana guys. Di tahun 2021 aja nih, total orang yang dianggap tunawisma itu sekitar 5.700-an orang. Entah ini kocak atau miris ya. Buat ngatasin masalah atau healingnya para gelandangan ini, mereka malah pakai obat-obatan terlarang guys. Bukannya malah nambah masalah lagi kan ya jadinya. Parah, gila banget. Ya aku heran tuh ya guys, kan gelandangan ini susah banget ya nyari uang. Pas ada uang mereka malah pakai duitnya ini buat beli obat-obatan terlarang. Ya makin susah lah hidup mereka. Terus nih waktu ada pandemi COVID kemarin, kota ini makin parah banget guys. Kenapa bisa jadi makin parah? Oke, gini ceritanya. Di sana itu orang-orang ini suka pakai kereta bawah tanah.
Nah, karena adanya pandemi COVID, yang pada naik kereta bawah tanah itu kan jadi turun drastis ya, cuma beberapa orang aja yang masih naik kereta bawah tanah. Nah, karena sepi, nggak ada yang naik, akhirnya stasiun bawah tanah yang ada di Philadelphia ini juga jadi sepi guys. Kondisi sepi ini dimanfaati nih sama gelandangan yang tadinya pada tidur di pinggir jalan, ngelihat stasiun bawah tanah yang kosong atau sepi gitu, maka mereka pindah tuh tidurnya ke sana. Pertama sih biasa, 1-2 orang aja yang pindah. Kok lama-lama makin jadi banyak banget nih orang yang pada kesana. Bahkan sampai ada yang ngediriin tenda gitu guys di stasiun buat tempat tinggalnya. Gara-gara ini juga nih, orang-orang Philadelphia pada takut kalau naik kereta bawah tanah. Baru juga sampai stasiun bawah tanahnya aja, mereka udah ngeliat pemandangan yang ngeri abis. Dan pada akhirnya, mereka memilih untuk menggunakan kendaraan umum dengan keselamatan mereka yang lebih terjamin, guys. Udah gitu, para gelandangan ini yang pada tidur di atas stasiun bawah tanah juga menjadi sakau, guys. Nah, terus pemerintahnya gimana? Ya sebenarnya pemerintah ini juga udah mulai nyari solusi kok, terutama buat para gelandangannya sama pecandu obat-obatannya. Solusi dari pemerintah itu lebih ke arah bikin lembaga-lembaga sosial yang nantinya akan membantu para gelandangan ini buat bisa punya tempat tinggal sementara. Sedangkan bantuan-bantuan dari para pecandu obat-obatan itu berupa hotline kayak yang ada di bungkus rokok gitu loh guys. Terus pemerintah juga udah usaha nih buat nyetopin pengedaran obat-obatan terlarang itu. Tapi ya tetap aja sih kayaknya ya, paling ngurangin aja. Nah, walaupun pemerintah udah buat lembaga-lembaga sosial, tapi karena tingkat kesadarannya masih rendah banget guys, jadinya ya nggak ngaruh guys bantuan dari pemerintah Philadelphia. Bahkan ada yang sampai nolak gitu loh. Duh, ya bayangin aja nih, mau dibantuin buat nyari tempat tinggal ataupun dibantuin lepas dari kecanduan obat-obatan, malah ditolak mentah-mentah. Pusing deh. Jadi, ya itu tuh alasannya kenapa di Philadelphia sampai sekarang itu masih ada zombinya. Usaha buat ngatasin masalah ini nggak dibarengin sama kesadaran orang-orangnya yang harus dibantu. Oke, that's all about Philadelphia guys, yang terkenal luas dengan tingkah warganya yang mirip zombie. Serem sih sebenarnya kalau ngelihat situasi kayak gini ya di sana. Guys, kalau menurut kalian, apakah situasi di Philadelphia ini akan bertahan lama? Atau karena udah viral, maka mungkin akan berakhir dalam waktu dekat? Komen ya guys di bawah. Oke guys, itu dia fenomena manusia zombie yang terjadi di Philadelphia. Sekian video ini berakhir, saya Indri Hanhan pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. See you.